Pemirsa, untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi dari para pengungsi yang saat ini masih ada tempat pengungsian, tapi juga sudah ada yang kembali ke rumah masing-masing. Kerugian apa yang mereka derita? Bagaimana upaya pemerintah setempat untuk mungkin bisa memberikan bantuan kepada masyarakat untuk bisa merenovasi rumah mereka masing-masing. Nah, kita akan dengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Wana Sari dari Pasaman Barat. Wana, silakan. Kabar baru apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemirsa? Baik, Putri, perlu kami klarifikasi bahwa saat ini saya berada di Kabupaten Pasaman. Dan ini merupakan salah satu kabupaten selain Kabupaten Pasaman Barat yang juga terdampak gempa. Saat ini saya berada di salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Tigo Nagari. Dan ini adalah salah satu lapangan yang lokasinya persis berada di belakang kantor camat yang dipergunakan untuk tempat pengungsi bagi korban gempa di Kabupaten Pasaman. Dan sebagai informasi, dari 14 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pasaman ini, 4 diantaranya terdampak gempa, dan yang paling parah adalah di Kecamatan Tigo Nagari. Dan di sini berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Pasaman, terdapat lebih dari 2.000 warga yang harus mengungsi di sejumlah titik yang telah disiapkan oleh pemerintah, salah satunya di sini. Dan terhitung mulai hari ini, warga korban gempa di Pasaman ini mulai banyak yang mengungsi di sini. Terlebih BNPB sudah menerapkan kebijakan, ada salah satu desa, yaitu Desa Jorong Siparayung di Kecamatan Tigo Nagara ini yang terpaksa diungsikan seluruhnya ke sini karena di daerah tersebut ditetapkan sebagai zona merah. Dan mengapa ditetapkan sebagai zona merah? Karena disitulah terdapat 4 warga yang meninggal dunia, kemudian ada 5 persisnya, dan 5 lainnya petani jagung yang sedang bertani di kawasan tersebut masih dinyatakan hilang sampai dengan saat ini. Dan di sini ada beberapa tenda, masih bisa dihitung kurang dari 10 tenda, dan di luar dari kawasan ini juga di masjid persisnya di kantor camat Tigo Nagara ini juga dipergunakan sebagai tempat penampungan. Dan bila kami amati di sini, sebelumnya tempat ini belum dijadikan sebagai posko penampungan, namun saat ini sudah ada seperti dapur umum, kemudian kebutuhan logistik yang dibutuhkan bagi para pengungsi juga sudah disiapkan di sini. Berbagai bantuan dari Kementerian Sosial dan ada banyak pihak juga sudah mulai menyalurkan bantuannya bagi korban gempa yang terdapat di Kabupaten Pasaman. Dan bila kami amati di sini, warga pengungsi praktis mereka tidak bisa melakukan kegiatannya, apakah menyelamatkan harta benda atau paling tidak mereka bisa memasak di sini. Namun setelah kami berbincang dengan mereka tidak bisa membawa harta benda untuk dibawa paling tidak ke posko ini, dan ada sebagian malah hanya membawa pakaian yang mereka kenakan saja karena rumahnya sudah rata dengan tanah. Meskipun begitu, warga yang mengalami kerusakan rumah sekitar 80% atau 50% atau kerusakan sedang juga mereka memilih untuk mengungsi karena masih terjadi tadi malam masih terjadi gempa-gempa susulan yang skalanya bisa dikatakan kecil begitu. Kira-kira begitu, Putri, kondisi korban gempa bumi di Kabupaten Pasaman. Saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Wana Sari, terima kasih untuk kabar terbaru dari Anda dari Pasaman yang tadi juga sudah mendapatkan informasi kepada kita bagaimana kondisi dari para pengungsi.